Nah ini mungkin yang tadi harapannya bahwa kalau kita ini punya kemampuan membangun basis ekonomi dengan kemampuan teknologi, ini kan bisa kita kuasai sendiri. Ya, Nah ini menurut Mas Ilham bagaimana kita memulai ini? oke. Saya kira kalau kita gambarkan, strategi yang dulu dianut sewaktu Orde Baru itu, Iya, memang kita seolah mau lompat langsung ke end product yang iya, kita bisa jual di Indonesia, mhm, dengan adanya nilai tambah tinggi. iya, Nah, itu yang menjadi pendorong utamanya, nilai tambahnya jadi economic benefit-nya iya, besar buat perusahaan. Memang, kesulitannya adalah, persaingan dari luar mhm, dan juga, kesulitan dalam mengembangkan produk dan jasa itu sendiri. iya, Tapi manfaatnya adalah lapangan pekerjaan yang diberikan kepada masyarakat kita, di mana orang kita bisa berkarya dan berkarir, mhm, itu, dia bisa langsung berkontribusi di pembuatan produknya gitu ya. iya, Kalau iya, saat ini kan, kita mengandalkan kepada orang yang sudah punya produk, iya, dibuat di Indonesia, mhm, tapi dia datang dengan teknologinya, kita masih dalam tahap belajar, iya, dengan harapan kita suatu ketika bisa lebih dari dia atau mhm, paling tidak sama, tapi ya itu kan masih harus kita tunggu dulu. iya, Apakah demikian? iya, Kalau di BUMNIS namanya kan BUMN Industri Strategis itu kan, mhm, dari awal kita udah mulai buat gitu ya. mhm, Jadi, ya memang harus bersaing, tapi kita iya, udah belajar dalam hal membuat gitu. Jadi mhm, seperti kita lompat, ada iya, ada leapfrog atau quantum leap gitu ya. mhm, Nah itu yang memang perlu ada keberanian dan perlu ada, komitmen yang agak jangka panjang. iya, Jadi kenapa kita seperti itu? Karena kalau kita lihat negara-negara yang sukses bisa menjadi negara maju, negara yang berpendapatan tinggi, negara yang terindustrialisasi, semuanya penekanannya di situ. iya, Dan mereka itu rata-rata, kita lihat saja, kita urus saja di Asia Timur, ada Jepang, ada Korea, iya, ada Cina. Mereka itu sebagian besar tidak punya, jadi Jepang dan Korea tidak punya sumber daya alam. mhm, Jadi kalau dia mau mengembangkan ekonominya, ya memang dia harus buat end product. iya, Kalau sumber daya alam dia import, iya, dia sukses. mhm, Tapi apakah dalam sekejap? Ini iya, perjuangan berapa dekade, Bang. mhm, Kalau modernisasi Jepang itu mulai di era Meiji kan, di mhm, abad ke-19 tahun 1850, 60 gitu. Kalau Korea mungkin baru benar-benar mulai setelah Perang Dunia Kedua. iya, Bahkan setelah Perang Korea, karena Perang Korea kan benar-benar merusak satu negara dari iya, ujung ke ujung gitu ya. Tapi karena negaranya rusak, dia harus benar-benar berpikir gimana kita bisa mengembangkan lagi cepat dan bisa menciptakan satu nilai tambah yang besar yang menjadi manfaat buat mhm, rakyatnya. Nah, dia pilih industri, dia iya, kayak nggak ada pilihan, mhm, mau pilih apa lagi, dia nggak punya mhm, sumber daya alam. Nah, ini yang menjadi kendala di kita, memang kendala dan sekali manfaat dan mhm, kutukan pada saat yang sama. Kalau di dunia ekonomi itu yang saya iya, belajar, ada teori yang menyatakan ini adalah kayak kutukan daripada negara yang kaya sumber daya alam itu adalah mhm, dia proses industrialisasi dan pengembangannya itu terhambat dengan itu. iya, Karena kita bisa saja mengambil kesimpulan yang salah, iya, bahwasanya kita bisa membangun negara ini bisa maju, seperti negara maju lainnya mengandalkan melulu atau kebanyakan kepada sumber daya alam. mhm, Nah ini memang, bukan satu hal yang mudah meyakinkan orang bahwasanya itu salah. Karena kalau yang kita lihat, memang sumber daya alam membuat banyak orang kaya di Indonesia ya, mhm, atau lebih sejahtera. iya, Tapi ada batasnya saya kira ya. mhm, Apakah bisa membuat 277 juta orang mhm, naik kelas? iya, Atau hanya sebagian? mhm, Apakah itu juga sustainable atau mhm, berkelanjutan? iya, Karena kita jangan lupa, komoditas ada siklusnya. Sekarang kita lagi merasakan adanya turun harga nikel misalnya ya, mhm, minyak dan gas selalu ada turun naiknya. Jadi itu mhm, tidak dikontrol kita, dikontrol oleh apa? Pasar dunia. mhm, Bisa juga kena spekulasi, bisa kena ada perang, perang di Ukraine misalnya mhm, menyebabkan adanya kenaikan drastis dari harga pangan dan energi. Itu di luar kita. Ya memang kalau produk industri juga ada siklusnya, tapi mhm, rasanya ketergantungan kepada faktor eksternal tidak seperti, eee komoditas, iya, apalagi kita di Indonesia ini adalah negara yang dengan pasar dalam negeri yang besar. mhm, Jadi kita punya buffer gitu ya. Kalau itu juga paradigma yang dulu diambil oleh BUMNIS,
kalau dimungkinkan, marilah kita mengembangkan produk yang memang pasar dalamnya besar. Sehingga kita bisa mendapatkan sebagian yang tidak kecil atau relatif besar dari kita membalikan atau pengembalian investasinya kita mengenakan sebagian besar kepada dalam negeri. Tidak berarti bahwasanya kita memberikan suatu produk yang jelek, tentunya tidak. Tapi kalau kita mau cari peluang, kalau kita tidak bisa sukses di pasar dalam negeri, mana mungkin orang dari luar mau beli. Dia bilang, ini udah digunakan nggak di Indonesia? Oh belum Pak. Oh saya nggak mau coba dulu. Saya nggak mau coba dulu di Indonesia. Bisa nggak di situ? Nah, negara lain juga semuanya begitu. Korea kalau kita ingat bahwa puluh tahun yang lalu, Bang kan masih ingat dulu orang kita mana mau beli mobil Korea. Tapi sekarang, wow, kita lihat mobil yang EV. Hyundai dia punya Korea udah bagus sekali, lebih bagus dari Jepang kadang-kadang ya. Jadi itu karena dia memang kalau Korea kan memang khusus dia selalu lihat dirinya dengan persaingan Jepang memang ya. Tapi bagaimanapun ya kita lihat perkembangan Korea itu sangat menakjubkan. Sekarang kita akan menjadi saksi gimana Cina. Cina itu mobil, kalau kita lihat mobil elektrik, kita baru tahun ini kan BYD ya, masuk ke Indonesia. Mereka dalam waktu yang relatif cepat bisa saja dia menjadi sangat besar. Dan yang sangat takut tentunya industri lokal di sini. Tapi kan dengan catatan BYD juga akan membuat pabrik di sini. Jadi juga ada ini. Tapi sekali lagi teknologinya dari mana dulu? Kita ini kan kadang-kadang bermimpi ya kita mau mengembangkan industri otomotif di Indonesia. Tapi jangan lupa protagonis di bidang itu, apa yang konvensional atau yang EV, yang elektrik, dia kan sudah datang dengan dia punya ekosistem pengetahuan. Kalau dia nanti supplier kita di Indonesia mau coba menjadi bagian dari itu, dia kan sudah punya di Cina, ada punya di Jepang, ada di Korea. Apa dia mau? Ya bisa saja, tapi ya lebih sulit lah ya. Kita memang harus punya national championnya harus ada. Contohnya mungkin kurang populer dan banyak orang bilang, oh ini salah. Tapi tetap menurut saya berlaku. Kayak misalnya di Malaysia dengan Proton. Itu ya memang tidak tanpa adanya kesulitan. Tapi ini national champion. Dan ya memang dia juga ada gonjang-ganjingnya ya. Pernah dia hampir bangkrut. Sekarang sebagian saham yang dimiliki oleh Mitsubishi kalau nggak salah. Tapi dia juga pernah beli Lotus dan macam-macam lah ya. Tapi ya ini adalah perkembangan industri gitu ya. Betul-betul orang bisnis. Ya bagaimana? Kalau tahu sampai teknis beli Lotus beli. Iyalah. Karena saya tahu juga itu. Iya. Saya kan suka mobil. Laki-laki kan suka mobil. Iya. Sekarang dia. Tapi saya juga pesawat. Kalau pesawat juga demikian. Kalau kita akan lihat itu menurut saya saat ini kalau kita naik pesawat kan Boeing atau Airbus ya. Mungkin ada yang lain kecil-kecil, tapi terutama ini. Saya ini beberapa bulan yang lalu pertama kali naik airline namanya Transnusa. Dia menggunakan pesawat Cina. Yang namanya ARJ21. Saya sebenarnya juga skeptis, tapi saya terbang, wah boleh juga nih. Nyaman, kayak modern, luas. Dan teknologinya memang menurut saya bagus. Itu apa? Private? Transnusa adalah sewa ya. Transnusa kan dia leasing ya. Jadi maksudnya dia mungkin leasing ya, dapat pendanaannya leasing dari Cina pasti ya. Tapi pesawatnya made in China. Jadi beberapa tahun ke depan, jangan kita nanti ada 3. Ada dari Eropa, dari Boeing, dari Amerika, dari Cina. Untuk pesawat terbang ya. Itu Cina, bukan Jepang ya. Kenapa Cina bisa, Jepang tidak bisa? Karena Jepang pasar dalam negerinya kecil. Si Cina bisa mematangkan produknya di Cina dulu. Jepang relatif kecil dan negaranya juga kecil. Dia banyak kan bisa dengan kereta api lah. Kalau Cina juga banyak kereta api, tapi nggak cukup dengan kereta api. Dia perlu pesawat. Dari segi jarak maupun dari segi kapasitas 1,4 miliar orang. Bisa 7 jam penerbangan kan? Iya, dari timur ke barat kan? Dari Shanghai ke Urumqi gitu ya, 7 jam itu ya. 7 jam. Ya kayak Merauke ke Sabang gitu kan. Jadi ya maka itu kita juga harus berpikir kadang-kadang agak besar gitu ya. Kita ini nggak besar. Itu kalau kita kembali ke Bapak Pak Habibie almarhum. Beliau itu selalu bilang ya, dulu sama saya ingat ya. Bang Zulfan tahu istilah red dot? Pernah dengar red dot? Pernah ya? Nah, di Singapura itu sering kalau kita ke Singapura itu ada klub-klub red dot club. Tapi mereka sendiri tidak tahu dari mana istilahnya sebetulnya red dot. Itu dari Bapak. Dan itu waktu itu dipelintir oleh pers. Seolah Bapak
mengucilkan, mentertawakan Singapura. Oh, kalian cuman red dot. Ada apa sih red dot? Cuman red dot aja, ini nggak ada artinya gitu ya. Padahal Bapak maksudnya adalah untuk otokritik. Kita di Indonesia negara besar sekali, tapi pikirannya kecil, selalu kecil. Negara yang sekecil Singapura, red dot, dia bisa berpikir besar. Maka itu dia jadi besar. Karena dia long term. Dia lihat dirinya, kita maksimalnya bisa seperti apa kalau kita punya sumber daya manusia yang bagus. Padahal dia mulainya juga dengan kota miskin gitu kan. Dia bawa pisah dari Malaysia tahun 60-an. Dia tidak mulai dengan apa, nggak punya sumber daya alam, nggak punya apa-apa. Hanya punya orang. Dan dia buat satu birokrasi sistem hukum yang baik, dan dengan itu dia lambat laun bisa menjadi unggul. Memang beda ya. Kita tidak bisa membandingkan perkembangan Singapura dengan Indonesia. Kita ini 277 orang, dia 5 juta atau 6 juta. Dia kota, kita Singapura mungkin sebesar Jakarta Selatan gitu ya. Beda lah gitu ya. Tapi bagaimanapun ya harus kita perhatikan bagaimana dia mencapai hal tersebut. Jadi red dot itu adalah manifestasi daripada perbandingan itu yang tadi saya katakan. Bapak memperbandingkan kita sebagai orang Indonesia di negara yang sangat besar. Negara yang besar seperti ini, banyak orang, luas sekali, tapi cara berpikirnya kecil. Kenapa negara kecil cara berpikirnya besar? Padahal dia cuma red dot. Itu artinya red dot.